Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus mahasiswa-mahasiswi Stiham Fara dimanapun antum berada, kita lanjutkan kajian sejarah pemikiran ekonomi. Kali ini kita akan bahas kapitalisme dan sosialisme, edisi kedua, sosialisme. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengingat kembali, perbandingan peradaban ditinjau dari perjalanan waktu sejarah, ya, dari sejak zaman para nabi, terus kemudian ada istilah Masehi, sebelum Masehi, pra-Islam dan seterusnya. Ya, ada istilah Masehi, sebelum Masehi, pra-Islam dan seterusnya. Kemudian berlangsung terus hingga kemudian masuk masa yang sedang kita bahas sekarang. Kita lanjutkan. Pada masa abad 17, 18, 19, ini tokoh-tokohnya kita sudah bahas. Adam Smith. Sekarang kita akan membahas sosialisme dengan tokoh induk adalah Karl Marx dan Vladimir Lenin. Baik, kita lanjutkan. Karl Marx lahir di Jerman tahun 1818, meninggal di Inggris tahun 1883 dari keluarga kelas menengah, tidak berkewarganegaraan. Awalnya tertarik pada hukum, tapi karena oposan Jerman tidak bisa kerja di pemerintahan. Lalu mengambil filsafat agar bisa kerja di universitas. Tapi karena disertasi yang mengantar dirinya menjadi ateis, dia tersingkir juga. Akhirnya menjadi wartawan yang banyak mengkritik penguasa. Dia banyak dipengaruhi oleh Engels, sahabat penyokong finansialnya. Kemudian Vladimir Lenin lahir di Rusia tahun 1870 dari keluarga kelas menengah pada era Kaisar Tsar Nicholas II. Meninggal di Rusia tahun 1924, usia 53 tahun. Dia studi di Fakultas Hukum Universitas Kazan. Suka demo melawan kebijakan pemerintah, pernah ditangkap dan diasingkan ke Jerman. Dia menjadi pelopor revolusi Bolshevik tahun 1917 untuk mendirikan negara komunis pertama di Rusia. Akibat tidak sabar menunggu keruntuhan kapitalisme yang tidak segera runtuh-runtuh. Dia banyak diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Marxis. Baik, yang pertama adalah Karl Marx. Karl Marx melihat ketidakadilan terjadi akibat praktek ekonomi klasik. Menurutnya, ekonomi klasik gagal mensejahterakan masyarakat. Dia mengkritik 3 teori utama aliran klasik dengan menunjukkan poin kelemahan internalnya, yaitu pada teori surplus labor and value theory, nilai lebih dari kerja buruh, the law of capital accumulation, akumulasi modal, serta the law of wages iron, upah besi. Tinggi rendahnya nilai suatu barang yang diproduksi diukur dari tinggi rendahnya tenaga kerja yang dicurahkan. Perubahan pola produksi dari primitif ke modern, menurut Marx justru makin menunjukkan ketidakadilan. Akibat revolusi industri, tenaga kerja diganti dengan mesin. Kalau kita perhatikan variabel usaha kepemilikan misalnya, pada pola produksi primitif dia bersifat individu. Tapi kemudian pada pola produksi modern, dia bersifat individu masih tetap, yaitu milik majikan. Tapi pada pelaku produksi dan pelaku penjualan, ini mulai ada pergeseran. Pola produksi primitif bersifat individu, tapi pada pola produksi modern, produksi dilakukan oleh buruh-buruh pabrik, karyawan-karyawan kasar yang banyak menjadi tenaga kerja di suatu pabrik yang dimiliki oleh satu orang individu.
majikan. Penjualan juga begitu, bersifat kolektif, dilakukan oleh bagian pemasaran dari perusahaan tersebut. Sementara keuntungan dia bersifat individu, ya, dan tetap bersifat individu karena dimiliki dan dinikmati hanya oleh majikan saja. Kezaliman kapitalisme klasik, akibat teori ini dibongkar oleh Karl Marx dengan menunjukkan kenyataan bahwa pola produksi modern dilakukan oleh buruh-buruh perusahaan, majikan tidak melakukan produksi sendiri, tapi dia menikmati nilai lebih, menikmati keuntungan akibat usaha yang dilakukan oleh karyawan tadi. Nilai lebih ini menjadi akumulasi modal bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan di pasar bebas. Dan persaingan akan dimenangkan oleh perusahaan besar. Menurut Karl Marx, yang terjadi adalah perusahaan besar memakan perusahaan kecil. Kekayaan majikan makin melimpah meski jumlah orang semakin sedikit. Dan jumlah orang miskin makin bertambah. Meski upah mereka tidak kunjung naik juga. Karyawan hanya dianggap sebagai faktor produksi yang upahnya harus dijaga stabil. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Jika mereka menuntut dinaikkan, tentu akan mempengaruhi biaya produksi. Begitu juga jika upahnya diturunkan, mengakibatkan kinerja mereka lemah. Malas bekerja karena nggak dapat upah. Mengatasi ketidakadilan akibat kapitalisme sebagaimana di atas, menurut Karl Marx harus seluruh variabel usaha menjadi kolektif. Sama rata sama rasa dengan pola produksi yang adil, yaitu kepemilikan usaha, pelaku produksi, penjualan dan pembagian keuntungan semuanya bersifat kolektif. Menurut Karl Marx begitu. Kita lanjutkan, Vladimir Lenin. Dia dikenal sebagai politikus, tokoh revolusioner komunis, pemimpin revolusi Bolshevik yang mengantarkan dirinya berhasil menjadi kepala pemerintahan negara federal Rusia tahun 1917. Kemudian menjadi Uni Soviet sampai meninggal dunia. Ya, dari Rusia menjadi Uni Soviet dengan presiden kepala negara dia. Kebijakan ekonominya banyak dipengaruhi oleh pandangan Karl Marx. Kebijakan ekonomi yang dijalankan diantaranya adalah nasionalisasi perbankan menjadi bank tunggal milik pemerintah. Kontrol pekerja atas produksi, pembagian kerja sebagai persiapan nasionalisasi industri dan perdagangan. Kebijakan lain adalah monopoli pemerintah atas ekspor impor, penyitaan tanah-tanah milik tuan tanah, dan nasionalisasi seluruh tanah menjadi milik negara. Perusahaan berusaha negara berusaha mengejar ketertinggalan ekonomi akibat Perang Dunia I dengan memacu perkembangan produksi secara kolektif. Lenin berusaha mengimplementasikan teori-teori Karl Marx dengan sangat serius. Namun pada hasil akhirnya malah gagal dan terbukti Uni Soviet bubar lebih dulu, masyarakat komunis atau masyarakat tanpa negara tinggal utopia belaka. Jadi implementasi teori Karl Marx itu oleh Lenin. Tidak di Inggris, tidak di Jerman, tidak di Prancis, tapi justru di Rusia. Selanjutnya kita akan bahas neoklasik, tapi itu pada video berikutnya. Bersambung, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.